Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan mengenai Golkar. Katanya jangan mau diatur oleh orang luar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari saksikan videonya. Kami sepakat dari Pak Ical dan saya juga banyak bicara dengan Pak Erlangga, kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur, sekarang jangan Golkar diatur-atur orang lain. Jadi kalau ada orang yang gosok-gosok, saya ulangi ini dari luar supaya ada yang menerima Golkar is Golkar. Dan nobody can dictate Golkar. Kabar itu makin kencang bahwa sesudah pensiun dari presiden di Oktober nanti, Jokowi akan bergabung di Golkar sebagai elit pimpinan di sana. Dan itu bukan hanya Jokowi, kemungkinan besar keluarganya semua akan dipindahkan ke Golkar. Mulai dari Gibran sampai ke Bobi yang sampai sekarang masih di PDI Perjuangan. Bahkan Kaesang juga kabarnya akan dipindahkan ke Golkar karena PSI bisa dipastikan tidak akan lolos ke Senayan dan akhirnya akan ditinggalkan begitu saja karena Golkar itu lebih seksi dan menarik buat keluarga Jokowi. Golkar memang lagi seksi-seksinya. Tahun 2019 lalu Golkar hanya mendapat suara sebanyak 12,31% saja. Tetapi di tahun 2024 ini, suara Golkar melejit di angka 15% suara menurut hasil quick count. Dengan begitu, dari jumlah total kursi di DPR RI sebanyak 575 kursi, Golkar bersama PDI Perjuangan diperkirakan bisa mendapatkan seratusan kursi. Dan kalau Golkar diperhitungkan mendapat kursi lebih banyak dari PDI Perjuangan, maka Golkar bisa mendapatkan kursi istimewa, yaitu kursi Ketua DPR RI. Ini yang menjadikan Golkar itu begitu seksi untuk dikendarai. Naiknya suara Golkar yang begitu signifikan dari 2019 ke 2024, bisa dibilang itu bukan hanya berkat ketua umumnya Airlangga Hartarto saja, tapi sebagian besar juga berkat cawe-cawenya Jokowi. Posisi Airlangga yang menjadi Menko Perekonomian yang juga punya kuasa terhadap pembagian bansos bisa jadi menjadi penentu naiknya suara Golkar sedemikian tingginya hingga mereka berpotensi mengalahkan jumlah suara kursi PDI Perjuangan di DPR RI. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah kira-kira peluang Jokowi nanti di Golkar, apalagi dalam posisinya nanti yang diperkirakan sangat tinggi? Kabarnya nih, Jokowi diproyeksikan akan menjadi ketua umum Golkar atau ketua dewan pembinanya gitulah. Tentu, kabar Jokowi akan masuk Golkar ini membuat resah berbagai elit di Golkar. Yusuf Kala termasuk yang menyuarakan isu akan masuknya Jokowi ke Golkar dan mengincar posisi di elitnya di Golkar. Kata JK, ya boleh aja. Siapapun boleh masuk Golkar, tapi untuk menjadi ketua umum partai wajib sudah menjadi kader Golkar selama 5 tahun. Nah, perkataan JK ini tentu menyinggung posisi Jokowi yang selama ini menjadi kader PDI Perjuangan, sehingga nggak mungkin menurut JK ujuk-ujuk dia menjadi ketua umum di Golkar. Tetapi yang menarik, seorang ketua Dewan Pakar Golkar, yaitu Ridwan Hisam, mendadak berkata bahwa sebenarnya Jokowi itu sudah menjadi anggota Golkar sejak tahun 1997. Berarti udah lama banget ya. Alasannya Ridwan Hisam, Jokowi itu sudah menjadi pengurus asosiasi pengusaha mebel dan biasanya pengurus asosiasi itu adalah kader Golkar. Jadi kalau Jokowi mau menjadi ketua Golkar, dia tidak perlu harus mengubah
ADART Golkar yang mewajibkan syarat untuk menjadi ketua umum harus jadi kader Golkar dulu 5 tahun lamanya. Dan isu akan masuknya orang luar ke dalam Golkar ini juga disinggung oleh Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi ketua Dewan Penasehat di Golkar. LBP bilang, Golkar jangan diatur-atur sama orang luar. Dan ucapan LBP ini senada dengan ucapan Abu Rizal Bakri dan Airlangga Hartarto yang ingin kader Golkar kompak dan tidak terpecah. Lalu siapakah yang dimaksud dengan orang luar itu? Apakah itu Jokowi? Ya belum pasti sih. Tapi kalau melihat benang merahnya dari kabar Jokowi yang dari PDI Perjuangan dan hendak masuk ke Golkar, bisa dibilang yang dimaksud orang luar itu adalah siapa lagi kalau bukan Jokowi. Ya, teman-teman, diisukan beberapa hari ini tentang bergabungnya Presiden Jokowi ke Golkar. Dan bukan hanya bergabung, maka diisukan juga bahwa Presiden Jokowi akan menjadi Ketua Umum Partai Golongan Karya. Nah, kita tahu bahwa Partai Golkar ini adalah salah satu partai tertua di Indonesia. Dan dia juga memiliki para elit politik yang sangat bagus, sehingga mungkin Pak Jokowi merasa bahwa Partai Golkar ini yang akan menjadi kendaraannya untuk berpolitik ketika nanti setelah dia lengser dari jabatannya sebagai presiden. Dan bukan hanya Pak Jokowi dikatakan di situ, ya, bahkan mungkin Gibran nantinya akan bergabung di Golkar. Nah, kita tahu bagaimana pencalonan Gibran Rakabuming Raka, maka dia dicalonkan dari Partai Golkar pada saat itu. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi problem di pengurus Golkar saat ini, di mana Luhut Binsar Panjaitan ya memberikan satu keterangan kepada para kader, di mana ya jangan mau diatur orang lain. Nah, siapakah orang lain itu menurut dari Pak Luhut? Kita tahu teman-teman bahwa Pak Jokowi sekarang adalah masih kader PDI Perjuangan, dan tentu orang yang dimaksud oleh Pak Luhut itu adalah Pak Jokowi sendiri, karena Pak Jokowi masih berada di luar Partai Golkar, masih belum bergabung, sehingga Pak Luhut ini dengan adanya isu-isu Pak Jokowi akan bergabung dan juga diisukan menjadi ketua umum, maka Pak Luhut ini mengatakan jangan mau diatur oleh orang lain. Ya, kita tahu bahwa di dalam aturan ADART tentang Partai Golkar ini ada aturan bahwa seseorang yang bisa menjadi ketua umum harus menjadi kader minimal 5 tahun. Dan ini juga sudah disuarakan oleh Yusuf Kala, ya, bahwa dia juga pernah menjadi ketua umum Golkar, dan itulah syarat yang tidak boleh ditawar-tawar. Ya, harus menjadi kader Partai Golkar yang selama 5 tahun baru bisa menjadi pemimpin ya, atau ketua umum Golkar. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa Presiden Jokowi yang sampai sekarang masih belum bergabung dengan Partai Golkar. Dan tentu ketika Presiden Jokowi memiliki keinginan untuk menjadi ketua umum Golkar, maka harus dia menjalankan dulu 5 tahun ke depan. Dan itu sangat-sangat mustahil ya dia menjalankan hal tersebut, karena itu sudah lama sekali. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Luhut ini, teman-teman. Ya, Luhut ke pengurus Golkar, jangan mau diatur orang lain. Ketua Dewan Penasihat Golkar Luhut Binsar Panjaitan meminta seluruh pengurus partainya jangan mau diatur oleh pihak luar. Ya, Luhut menyampaikan itu saat memberi sambutan di acara buka puasa dan silaturahmi Partai Golkar ke se-Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat 15 Maret.
Kita jangan mau diatur orang lain, kita yang atur. Jadi Golkar yang ngatur, jangan Golkar diatur-atur orang lain, kata Luhut. Ya, ini tegas yang disampaikan oleh Pak Luhut bahwa jangan diatur, ya, mau diatur oleh orang lain, tetapi yang mengatur Golkar adalah Golkar sendiri, ya, kader Golkar sendiri yang akan mengatur, ya, partainya sendiri, ya, bukan orang lain. Dan tentu, ya, yang dimaksud oleh Pak Luhut ini adalah Pak Jokowi, ya, karena hanyalah Pak Jokowi orang luar yang diisukan untuk bergabung, ya, dengan Golkar, dan bukan hanya bergabung, malah ingin menjadi pemimpin di negara ini. Ya, teman-teman, Luhut menjelaskan bahwa posisi Golkar saat ini sangat kuat. Dia memuji kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Menurutnya Golkar begitu kuat, kompak dan solid di pemilu 2024 sehingga bisa meraih pencapaian yang baik. Dia mengatakan Golkar berpotensi meraih 102 sampai 104 kursi di DPR. Ya, saya pikir ini kerja kita semua. Oleh karena itu Golkar ini pada posisi sangat baik. Jangan kita cederai dengan upaya kita yang aneh-aneh. Semua harus kompak bersatu, kata Luhut. Nah, teman-teman, memang kader dari Partai Golkar ini lolos ke Senayan ini sangat banyak, dan diisukan bahwa itu akan mengalahkan PDI Perjuangan, karena beberapa tahun kemarin bahwa PDI Perjuangan lah yang menjadi pemimpin atau menjadi yang lolos di Senayan. Tetapi untuk 2024 ini maka Partai Golkar lah yang menjadi, ya, pemimpin di sana nantinya, karena mereka yang terbanyak lolos di Senayan. Jadi instruksi daripada ketua partai itu harus dilakukan. Ini penting. Kalau ini kita pelihara, maka semua bisa diatur oleh Golkar tambahnya. Ya, Luhut mengatakan banyak yang bertanya pada dirinya tentang keberhasilan Golkar di pemilu 2024. Dia bangga akan hal itu. Nah, teman-teman, memang benar bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Luhut, ya, tentu, ya, partai yang sudah berdiri sejak lama itu, ya, tidak boleh diatur oleh orang lain. Ya, walaupun orang tersebut adalah pemimpin sekarang di negeri ini, dan tentu, ya, dengan ada aturan bahwa seseorang yang baru bisa menjadi pemimpin itu harus menjadi kader dulu, ya, minimal 5 tahun baru bisa menjadi, ya, pemimpin di Partai Golkar. Nah, tentu ini menjadi pro dan kontra di dalam kader, dan ini menguji, ya, bagaimana aturan di dalam Golkar itu, apakah mereka benar-benar memegang teguh aturan itu atau tidak, sehingga ketika nantinya benar-benar ditolak siapa yang ingin bergabung, misalnya Pak Jokowi, karena dia masih belum memiliki persyaratan minimal 5 tahun itu menjadi kader. Kalau Golkar tegas dalam hal ini, maka inilah partai yang sangat bagus. Tetapi kalau itu bisa direvisi oleh karena Pak Jokowi nantinya akan bergabung, maka tentu, ya, menimbulkan persepsi baru, ya, tentang Partai Golongan Karya ini. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda dengan hal ini. Sampai jumpa di video berikutnya.